terima kasih. Selamat malam. Korupsi yang terjadi di tanah Papua, khususnya yang ada di pemerintah daerah Provinsi Papua, itu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kemarin, itu berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dana otonomi khusus yang dikorupsi itu senilai 4 triliun 112 miliar rupiah. Ini kita melihat angka yang sangat fantastis, ya, angka yang begitu bombastis. Di 2006 kami menghasilkan total jumlah penduduk mulai dari yang bayi sampai yang tua itu khusus orang Papua 1.070.000. Artinya apa? Kalau dari angka tersebut kita bagi ratakan angka ini 4,1 ini kepada jumlah penduduk yang saya sebutkan tadi, itu saya mendapat hitungan rata-rata 22 miliar, 800 juta sekian untuk satu kepala manusia Papua itu. Jadi kita bisa membayangkan betapa sejahteranya orang Papua dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh negara Republik Indonesia. Tapi fakta hari ini membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Angan-angan itu hanya angan-angan yang kosong. Lalu yang terjadi adalah temuan hasil audit BPK senilai 4 triliun 112 miliar rupiah. Dan ini dilakukan oleh oknum pejabat di pemerintah daerah Provinsi Papua. Dan sudah berlangsung 1 tahun ini, tidak ada satupun tindakan yang diambil dan diberikan kepada oknum yang bersangkutan. Dari data menunjukkan bahwa setiap tanggal 1 Januari itu seluruh sumber dana yang merupakan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sudah masuk ke kas daerah, termasuk otonomi khusus. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini, ini pembohongan publik yang berlangsung terus-menerus sejak 5 tahun, sehingga dampaknya adalah rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Karena itulah informasi sepihak yang mereka terima dari oknum-oknum pejabat yang ketika dipertanyakan oleh publik kepada mereka, mereka menjawab bahwa dana belum ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembohongan-pembohongan macam begini berlangsung terus, dan akhirnya kemudian ini dilihat sebagai peluang. Dilihat sebagai peluang oleh koruptor, dan koruptor ini menggunakan apa yang ada untuk bersembunyi di balik ini. Dia mengadu orang yang berbicara NKRI dan orang yang berbicara Papua Merdeka. Koruptornya mengadu dua simpul ini, dia adu, sehingga pemerintah pusat hanya memfokus pada dua simpul yang diadu ini. Sementara korupsinya itu dibiarkan terus berlangsung di bawah. Ini strategi mengalihkan perhatian. Saya pikir ini akar persoalan di Papua ini adalah korupsi. Yang kemudian mereka adu antara Papua Merdeka difasilitasi lagi dengan dana korupsi untuk bagaimana kalian tuntut saja referendum. Jadi lewat kesempatan kali ini saya menghimbau kepada saudara-saudara saya orang Papua, jangan kita dibohongi. Jangan kita ditipu oleh para koruptor yang sudah merampok kita orang Papua punya uang, lalu mereka pakai lagi uang korupsi itu untuk mengadu domba kita dengan negara. Oleh sebab itu, saya himbau pada kesempatan kali ini kepada saudara-saudara saya di seluruh tanah Papua, yang Anda punya hak yang negara sudah kasih ini dirampok oleh koruptor, jangan Anda dengar para koruptor. Ya. Mereka yang sudah menggunakan uang Anda, itu harus bertanggung jawab.
tidak seenak itu dia setelah mengambil uang Anda, lalu dia meninggalkan begitu saja dan dia menghilang kemana. Tidak bisa. Dia harus bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara sosial. Pemuda selama ini tidak diberikan ruang, kesempatan untuk pemuda ini bisa berkreasi, bisa memperdayakan sumber daya yang ada, sehingga pemuda ini di dalam kehidupan yang sedang labil ini, dia tidak bisa menentukan di mana posisi dia sekarang berada, sehingga dampak daripada korupsi ini, ya, mengakibatkan pemuda ini mudah dipengaruhi, dan dia bisa ikut di dalam kelompok-kelompok yang mungkin sedang dibentuk oleh koruptor supaya mengamankan posisi mereka. Bisa pemuda ini dimanfaatkan sekali oleh koruptor. Kita lihat demo di mana-mana itu pemuda, semua pemuda yang ada di depan. Tapi kalau pemuda ini dana otsus ini dipergunakan sebaik mungkin dan pemuda ini mendapatkan hak-hak mereka, ya mereka bisa sekolah dengan baik, bisa menempatkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi. Saya kira mereka akan bersyukur dan mereka akan mengamankan diri mereka, negara ini, daerah ini, karena mereka dapat menikmati itu. Akar permasalahannya ada tadi yang telah dijelaskan sama Pak Marey. Korupsi ini menyebabkan hak-hak pemuda ini hilang semua. Pemuda ini harus bangkit hari ini dan membahas korupsi yang ada sekarang. Gitu. Kalau tidak, saya rasa generasi muda ini juga akan dibunuh. Begitu. Itu jumlah yang bukan sedikit. 4 triliun itu jumlah yang lebih cukup banyak. Kami dari Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Rakyat sudah mulai dari tahun 2008. Kebetulan karena kasus juga dia mulai pecah mulai dari tahun 2010, 2011 itu sudah pecah. Kami sudah melakukan gerakan-gerakan melalui demonstrasi-demonstrasi untuk berusaha mempengaruhi arah kebijakan hukum atau arah hukum untuk mempercepat proses menyelesaikan persoalan korupsi ini. Yang saya lihat di Papua pada hari ini bahwa orang demo Papua Merdeka atau orang demo korupsi itu resikonya sama. Wah, ini memang betul-betul ada sebuah korporasi kejahatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang ada di Papua sendiri untuk melindungi oknum-oknum di lembaga-lembaga negara yang ada di Papua, berusaha untuk melindungi para pejabat-pejabat korup yang ada di pemerintah Provinsi Papua. Saya mungkin lebih kepada dampak daripada korupsi yang ada di Papua. Pertama, dampak yang ada di Papua hari ini tidak adanya pembangunan. Sedang kita tahu bahwa nominal otonomi khusus itu begitu besar, nominal finansialnya. Terus menimbulkan rasa ketidakpercayaan rakyat kepada negara. Akhirnya lahirlah pemberontakan-pemberontakan dan terus berjalan. Seperti begitu. Pemberontakan di Papua ini kan ada dua hal. Pertama, pemberontakan yang terjadi karena tidak ada pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Kedua, pemberontakan yang terjadi karena diprovokasi oleh oknum-oknum pejabat korup yang ada. Dan kami mahasiswa pada hari ini dan juga pemuda mengharapkan bahwa pemerintah dalam arti lembaga penegakan hukum lebih menyeriusi persoalan ini. Artinya bahwa ini bukan hanya sebatas isu, tapi ini betul bahwa ada dokumen, ada data audit BPKRI, iya kan, yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah, begitu. Dan ini bagian-bagian penting yang harus pemerintah melakukan untuk ini bagian daripada bagaimana mengembalikan rasa percaya masyarakat Papua kepada negara. Pada hari ini, saya bisa mengklaim bahwa hari ini Papua warning. Ada dalam kondisi-kondisi yang kalau pemerintah tidak serius ini darurat. Saya pikir ini karena mungkin jauh dari sentral ya, jauh dari pusat. Papua paling ujung titik nol timur, sehingga mungkin para pejabat korup ini melihat terlalu jauh, jadi tidak akan melakukan pengawasan yang optimal. Ditambah dengan permainan-permainan mengadu antara NKRI dan OPM ini, itu menjadi suatu strategi untuk bersembunyi dari korupsi yang dilakukan. Ini yang ditawarkan pada pemerintah pusat. Opininya kayak begini loh, kalau kalian mau Jakarta, kalian mau masuk untuk tangkap korupsi, koruptor-koruptor di sini,
rakyat akan ngamuk, minta referendum, pisah dari NKRI. Bullshit semua, omong kosong. Kesempatan kali ini saya juga sampaikan kepada Bapak Presiden SBY dan jajarannya di Jakarta untuk segera mengambil sikap lebih cepat untuk menangkap para koruptor yang ada di tanah Papua sebelum situasi ini berbalik menjadi buruk. Saya menghimbau seperti begitu. Dengan kita memberantas korupsi secara total, akhirnya saluran-saluran keuangan itu kan bisa didistribusi ke setiap sektor untuk bisa bangun rakyat. Secara langsung itu kita mengembalikan. Artinya rakyat ini, ya tadi beliau singgung dari tahun 61 sampai hari ini, pembangunan Papua kan dia tidak berjalan maju, ya kan? Hanya kelompok elit yang semakin maju, anak-anak pejabat yang bisa kasih sekolah ke luar negeri, sedangkan anak-anak yang dari kampung seperti begini saja. Kuliah S1 saya tidak pandai, punya S1 pun tidak lapangan pekerjaan, akhirnya pulang ke kampung dan dayung, pasang pukat, akhirnya menjadi pemberontak sendiri lagi dengan dinamika yang dia rasakan sendiri. Seperti begitu. Jadi memang tadi saya sudah mengklaim bahwa hari ini Papua dalam keadaan darurat. Kalau negara, terutama pihak-pihak lembaga hukum tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat sudah terpercaya lagi dengan hukum yang ada di Papua. Karena hukum ada, tetapi dia tidak diimplementasikan secara baik, secara fisik. Seperti begitu. Terus tidak terjadinya balance antara di mana aparat hukum menyelesaikan persoalan-persoalan seperti kriminal, separatis yang lain, itu serius sampai eksekusi mati pun dilakukan. Sedangkan para koruptor yang jelas-jelas koruptor dibiarkan oleh pemerintah, terutama lembaga hukum, biarkan saja. Mereka saya biasa katakan sebagai koruptor separatis berdasi. Separatis berdasi. Ya kan, mereka melakukan kejahatan korupsi, memprovokasi rakyat untuk memberontak melawan negara. Seperti begitu. Jadi saya rasa memang sudah sehatnya hari ini. Dan juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Papua dan juga Papua Barat dan juga seluruh pemuda, mari kita bangkit. Kita bangkit dan kita lawan, kita bunuh para koruptor yang ada di Papua nih. Bunuh. Ya. Dalam tanda kutip. Artinya bahwa memang kalau negara tidak mau menyelesaikan, kita punya hukum sendiri. Baik. Seperti begitu. Baik, mereka melari kemana? Kita tinggal datang ke rumah-rumah dan kita bakar lapisan anak istri yang makan hasil uang rakyat. Beliau sebenarnya adalah kebanggaan kami. Kami orang Papua, terutama yang alumni Uncen, kami itu bangga. Saya alumni dari Uncen, kami bangga punya seorang figur seperti Barnabas Wibu, tapi itu 20 tahun lalu. Hari ini beliau mengecewakan kami semua. Yang seharusnya otsus yang kemarin diberikan oleh negara ini kepada rakyat Papua, itu di-manage secara apik, secara proporsional untuk menjawab persoalan ketertinggalan. Jadi orang Papua itu akan menikmati kebijakan itu yang diberikan oleh negara. Nyatanya tidak. Dan ini yang menjadi persoalan sampai hari ini. Dan semua justru pejabat-pejabat yang dibawa kepemimpinan beliau pada waktu itu sampai sekarang lebih tidak sadar lagi, mabuk. Mereka mabuk dengan jabatan, mabuk dengan kelakuan mereka, rampok uang rakyat tanpa merasa malu sedikit pun, tidak ada. Sampai sudah jadi temuan pun masih beralasan dengan berbagai bahasa yang diungkapkan kepada publik, bahwa saya tidak melakukan korupsi, saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Padahal datanya menunjukkan dia koruptor. Kami mengharapkan di melalui media ini, bapak-bapak yang ada di Jakarta hari ini kalau nonton, segera mungkinlah mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga kita sedikitnya mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat ini kepada pemerintah. Seperti begitu.